Dengan sebuah alasan, kami tidak pernah memperjualbelikan seorang anak cacat di toko kaset. Saya paksa Impact Music, saya bilang, bos, tolong hargai saya sebagai penyanyi yang kamu kontrak, izinkan anak yang saya bina ini edarkan toko kaset. Tapi lu ganti ya covernya, ini serem muka anak. Saya ganti semua covernya, saya buang saudara, saya keluarkan uang saya sendiri lagi, saya bangun lagi saudara, saya bikin baru lagi. Dan setelah selesai saya bilang ini sama orang tuanya Gracia, Pak Yadi, Bu Yuli, saya udah beresin album anak ibu, lalu di Impact Music ya Bu. Makasih Pak katanya. Tapi Tuhan ngomong gini ke saya, ini belum selesai, ini baru permulaan. Saudara sampai bingung mau promosiin kemana. Saya tahu Gracia itu tidak pernah dipromosikan oleh perusahaan rekaman, tapi Tuhan sendiri yang turun tangan bela dia saudara. Amin. Lalu siapa? Saudara semua. Ketika saudara diberkati, saudara mulai share ke teman-teman saudara. Dalam 1 bulan, saya cukup kaget saudara, album Gracia langsung mencetak 10.000 kopi. Dan sampai 2 tahun sudah tercetak 154.000 kopi saudara. Dan saudara tahu YouTube Gracia pada tonton 50 juta penonton saudara. Dia satu-satunya penyanyi yang tampil di 3 stasiun TV sekaligus, RCTI, SCTV, dan Trans TV. Saudara, satu kali saya bersyukur pada Tuhan. Saya tahu keluarga Gracia nggak mudah. Ini direkam masuk YouTube nggak Pak? Tolong skip ya, karena ini internet. Tapi nggak apa-apa, skip aja. Private. Orang keluarga Gracia dulu adalah seorang Muslim saudara. Gracia anak keempat, anak bungsu. Waktu papa mamanya jadi Kristen, lahirlah Gracia. Dan sekelilingnya berkata, ini anak kutukan karena beda agama. Tapi orang tuanya bertahan dalam iman. Anak saya dilahirkan bukan karena kesalahan orang tuanya, namun ada rencana Tuhan atas hidup anak saya. Amin. Tapi menunggu rencana Tuhan gak begitu mudah saudara. Tapi setelah 8 tahun Tuhan buktikan saudara. Sekarang saya bersyukur. Dulu Gracia di SLB, semua teman-temannya berkata Gracia seperti hantu. Tapi sekarang saya bisa melihat Gracia punya banyak teman dan penggemar. Kedua saudara tahu, sekarang saya bisa melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Gracia waktu lahir dalam keadaan tidak bisa melihat. Orang tuanya berusaha untuk operasi anaknya, tapi gagal, makanya matanya keluar saudara. Mata kirinya dokter bilang tidak bisa diselamatkan lagi. Dua-duanya buta saudara. Itu kata dokter. Hidup kita tidak pernah ditentukan oleh apa kata orang saudara. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan saudara. Amin. Dokter orang tua berkata, kamu akan dapat mujizat. Saya pun membuatkan dia di tahun 2014, Gracia kamu akan dapat mujizat. Dan saudara akhirnya Gracia dapat mujizat. Mata kirinya, yang kata dokter tidak bisa melihat, sekarang mulai bisa melihat saudara. Amin. Dan tahun depan kalau tidak ada rintangan, saya dan satu tim yang lain akan bawa Gracia ke Israel saudara, untuk kita coba untuk retina imitasi saudara. Anak saya kedua namanya Vandiko saudara, sama kondisinya. Saya kemarin cerita di Atlanta Prayer, sebenarnya ini bukan kemauan saya. Terus terang pegang anak-anak begini PR saya banyak saudara. Yang ngomongin saya jualan anak buta lah. Saya pegang mau cuma cari keuntungan diri sendiri lah. Saya pengen bela diri sebenarnya. Tapi saya ingat kalau tangan kiri sudah memberi, tangan kanan cukup tertutup aja. Biar Tuhan yang melihat apa yang saya perjuangkan. Amin. Kalau mau saya ambil duit mereka saudara, sudah kaya raya saudara hari ini. Tapi saya cuma ingat, semua ini cuma titipan Tuhan. Amin. Yang saya harus bertanggungjawabkan. Kalau suatu hari saya pulang ke surga. Tolong tayangkan anak yang kedua, namanya Vandiko, yang berbeda kondisi dengan Gracia. Ini anaknya. Semua jago main piano ya. Hebat ya. Bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada Sedih. rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah
Tuhan yang hatiku bersyukur. Oke, sudah. Inilah yang kedua yang saya pegang, saudara. Fanny kok dengan Gracia itu berbeda model. Kalau Gracia itu hidupnya beruntung, saudara, terus terang aja ya. Gracia terkenal, Gracia punya single yang sangat terkenal dan punya orang tua kandung sayang sama dia, punya 3 orang kakak kandung sayang sama dia. Tapi kalau Fanny itu berbeda hidup. Fanny sampai hari ini harus terus berjuang. Fanny itu mama kandungnya sudah meninggal, papanya sudah stroke, 3 kakak perempuan kandungnya meninggalkan dia semuanya. Fanny dirawat oleh mama tirinya dan 3 saudara tirinya. Waktu saya tahu cerita ini, saya baru ngerti kenapa Tuhan paksa saya lagi. Karena sebenarnya saya udah gak mau putang lagi, saudara. Mungkin setelah Fanny saya gak mau putang lagi, buat saya udah cukup. Saya udah punya PR 2 anak ini pun buat saya harus banyak berjuang. Dan kalau ini next time saya gak tahu lagi kalau Tuhan gerakin hati saya. Tapi satu hal saya belajar. Makanya ini kalau Pak Yakub bagus. Dari satu keturunan Yesus, saudara, yang Tuhan pilih hampir orang-orang yang pernah berbuat salah yang tidak bernilai, saudara. Dan saya lihat 2 orang ini hampir dianggap, hampir terbuang dan tidak dianggap bernilai. Dan Tuhan titipkan dalam hidup saya. Dan sekarang saya baru ngerti. Saya ngobrol kemarin sama Coach nangis. Saya pernah ngobrol sama Bu Hana, sama Pak Yakub, sama Ko Daniel. Hidup saya sedang dalam pergumulan. Saudara nggak perlu tahu pergumulan saya apa. Tapi saya belajar dari 2 anak ini sekarang. Ternyata Tuhan titipkan semuanya ini, semuanya ada maksud Tuhan sampai hari ini. Saya ingat omongan Fanny, saya nggak pernah lupa hari ini. Coach Fanny tidak pernah berdoa untuk bisa melihat. Fanny cuma berdoa bisa bahagiakan mama tiri Fanny, membantu dia. Saya bilang kenapa? Dulu papa kaya raya, punya toko emas, punya hotel. Tapi papa sering bawa selingkuhan ke rumah. Kalau itu selingkuhannya dari tetangga, istri orang yang dimasakin kok, mama ditendang, dipukulin, dihajar ke tembok. Pernah tengah malam teriak-teriak, aduh-aduhan kok. Fanny bisa apa? Jalan aja udah dituntun sama mama. Sekarang kita udah bangkrut kok, udah gak punya apa-apa. Sekarang kasihan mama tiri Fanny kok, jualan roti bapak itu sekarang untuk mencukupi 4 orang anak dan 1 suami yang tidak bisa bekerja lagi. Saudara ada ngomong apa? Cuma dengan suara inilah Fanny akan berjuang sampai kapanpun untuk bantu mama. Kocesan Fanny tidak pernah menyesal lahir seperti ini. Baik dan tidak baik dalam Fanny, dia tetap Tuhan yang terbaik. Amin. Dan saudara, akhirnya saya sampai di Amerika hari ini. Saya bersyukur bisa ketemu saudara hari ini berdiri di tengah saudara. Saya nggak tahu tahun depan apa yang akan terjadi sama hidup saya. Tapi ingatlah malam ini, Tuhan sudah siapkan apapun dalam hidup kita. Meskipun kita nggak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi percayalah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, saudara. Dia buktikan dia datang dari surga ke dunia menyelamatkan kita yang disebut orang berdosa, saudara. Amin. Dan malam hari ini, saya tahu di Amerika struggle luar biasa. Saya 6 kali ke Amerika diundang khusus sama gereja. Saya nggak bisa tahu apapun juga. Tapi di tahun ke-7 saya minta biarin saya beli tiket sendiri, saya bayar sendiri. Saya mau tahu hidup di Amerika bagaimana. Karena saya punya mimpi, saya mau tinggal di sini. Saya mau berkarya di sini. Amin. Saya mau hidup di sini. Kapan waktunya? Saya nggak tahu, saudara. Tapi saya pegang omongan saya. Saya pegang omongan saya sendiri hari ini. Amin. Walaupun saya belum melihat rencana Tuhan di depan saya, tapi saya tahu hari ini masa depan saya itu ada dan Tuhan ada di sana. Amin. 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 Lalu kita akan melihat. Kalau saya ngomong lagi takut air mata bercucuran, saudara. Malu. Si ayah. Ku sadar tak semua dapat aku
miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku Tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada Silakan semuanya, selamat memberkati. Dan Bapak Ibu yang mau datang lagu-lagu baru saya, nanti ada di sana jual CD-CD-nya ya. Selamat datang. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada Mbak Anta. Amin.